Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan sejarah kebudayaan Islam ini. Ya, kita masuki sekarang pelajaran kedua, yaitu rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, semakin hari para pemuka suku Quraisy semakin merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka mulai berupaya membendung pengaruh dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka tuh meminta kepada para penyair ya untuk membuat syair-syair yang isinya menjelekkan Rasulullah SAW. Karena di zaman Rasulullah SAW itu mereka sangat terkenal dengan syair ya. Makanya Al-Quran itu diturunkan mengalahkan semua syair-syair yang di zaman itu gitu. Kan mukjizat-mukjizat para nabi itu tujuannya untuk mengalahkan yang ketika di zaman itu di zaman itu terkenal gitu. Misalkan kayak Nabi Isa itu zamannya orang-orang pada menggeluti ilmu pengobatan. Nah, Nabi Isa lah dengan mukjizatnya dia lebih mengalahkan semua tabib ya, sampai-sampai bukan hanya menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di zaman Nabi Musa. Ya, di situ banyak para penyihir-penyihir. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa itu berupa yang bisa mengalahkan sihir-sihir tersebut ya, seperti mungkin tongkatnya yang bisa menjadi ular yang sangat besar ya, dibanding sihir-sihir itu hanya tali-tali biasa ya. Nah, lalu kemudian tongkat Nabi Musa memakan semuanya. Nah, ini para nabi seperti itu ya, mukjizatnya itu disesuaikan dengan keadaan kaumnya pada saat itu ya, berkembang apa yang sedang berkembang di sana. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu syair-syair sedang berkembang ya, maka Allah SWT memberikan mukjizat yang terbesar itu Al-Quran ya, yang isinya Masya Allah ya, susunan kata-katanya sangat indah, subhanallah ya, mengalahkan semua kata-kata yang ada di bangsa Arab ketika itu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man ahsanu minallahi qila. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih baik perkataannya dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga diantaranya mereka mereka juga minta kepada beliau Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizat dari Allah. Di antaranya itu agar Bukit Safa dan Marwah dirubah menjadi emas ya semuanya. Nah, ini mereka maksudnya itu untuk memperolok-olok saja gitu. Sebenarnya mereka nggak mau beriman, hanya untuk memperolok-olok Nabi Muhammad SAW aja. Seperti mereka meminta juga ya, seperti mengapa malaikat Jibril tidak muncul di hadapan mereka katanya tuh. Inilah sopanan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ya, bahkan mereka pernah mengejek Nabi Muhammad SAW, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang esok hari. Ya Allah, ini sangat menghina sekali ya, mengejek Nabi Muhammad SAW ya. Itulah sifat kaum Nabi Muhammad SAW ketika itu ya, kaum Quraisy. Nah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja orang Quraisy itu walaupun ditunjukkan mukjizat-mukjizat, bukti-bukti ya, seperti waktu pada saat itu Nabi Muhammad SAW menunjukkan bisa membelah bulan ya, yang pernah Bapak ceritakan ya, itu tetap saja mereka tidak mau beriman ya. Hanya beberapa orang saja yang mau beriman, yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib ya, sehingga ditanyakan ya, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang esok hari. Nah, lalu kita sambung dengan firman Allah SWT ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui perkara yang esok hari ya, perkara yang gaib ya. Nah, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaiba la astaksartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa naziru wa bashir liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir Quraisy itu ya, aku tidak mampu memberikan manfaat bagi
diriku ataupun menghindarkan dari bahaya, menghindarkannya dari bahaya. Artinya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri ya. Tapi Rasulullah SAW pun pernah Rasulullah tidak tahu misalkan kalau makanan itu ada racunnya ya, pernah diberikan racun sama seseorang Yahudi ya, maka Rasulullah tidak tahu ya. Kalau seandainya Rasulullah tahu yang goib, pasti Rasulullah tidak makan makanan tersebut. Terus kemudian tidak juga bisa menghindari bahaya darinya, melainkan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pastilah aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Ya, kalau seandainya Rasulullah mengetahui yang gaib, tentu Rasulullah SAW tidak akan makan makanan yang telah dilumuri racun sama orang Yahudi itu ya. Namun Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib ya. Begitu juga para nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan ya. Rasulullah hanya seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira ya. Artinya memberi peringatan tentang azab Allah ya, atau memberi kabar gembira tentang surganya, ganjaran yang akan dapat oleh orang yang beriman ya. Nah itu ini Rasulullah SAW hanya memberi peringatan kabar gembira, tapi kaum kafir Quraisy menolaknya mentah-mentah dan menuntut agar diperlihatkan mukjizat beliau. Padahal setelah melihat mukjizat beliau pun mereka tetap saja mengingkari kerasulan beliau, sebagaimana yang tadi Bapak ceritakan tentang pembelahan bulan itu ya. Nah, anak sekalian semoga dirahmati Allah SWT. Biar Rasulullah SAW sudah mulai terang-terangan menyatakan bahwa berhala-berhala itu hanyalah patung. Ini dakwah Rasulullah sudah mulai terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi ya. Karena sudah turun ayat tentang al-mudassir itu ya. Tidak satu pun yang dapat memberikan kebaikan atau bencana meski mereka bukanlah Allah ya, Rabb semesta alam. Artinya Nabi Muhammad SAW itu ya yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat itu hanya Allah ya. Hanya Allah yang berhak ditakuti ya. Nah, maka Rasulullah hanya bertawakal, bergantung hanya kepada Allah SWT. Terus mencelanya masyarakat Quraisy semakin sakit hati. Nah, kini benar-benar Rasulullah SAW menjadi perhatian mereka ya. Nah, maka mereka pun kaum kafir Quraisy berkumpul di tempat namanya Darun Nadwa ya. Tempat yang biasa dipakai oleh para sepuh ya. Sepuh itu tokoh-tokoh Quraisy ya, untuk bermusyawarah. Mereka membahas tentang sepak terjang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Mereka memeras otak untuk dapat menghentikan dakwah beliau. Gimana caranya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantaranya dengan ejekan, hinaan ya, mengatai Rasulullah SAW sebagai seorang penyair ya, sebagai orang gila, orang yang terkena sihir. Itu semua mereka lakukan seperti itu ya. Terus kemudian dengan menjelek-jelekan ajaran Rasulullah SAW ya. Dengan begitu para pengikutnya beliau menjadi ragu dan bimbang sehingga akan menyaksikan ajaran dan kerasulan beliau ya. Kemudian mereka juga dengan menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat masa lalu ya. Dengan begitu perhatian masyarakat akan teralihkan dari kandungan Al-Quran. Ini masa kisah-kisah khurafat ya, bagaimana yang terjadi zaman ini juga ada kisah-kisah tahayul khurafat ya, yang biasa dilakukan orang-orang yang suka bercerita berdongeng-dongeng itu, yang tidak kisah-kisah itu cuma kisah-kisah yang dusta, kisah-kisah yang bohong ya. Tujuannya untuk menjauhkan manusia itu dari Al-Quran dan hadis ya. Kemudian yang selanjutnya dengan menawarkan berbagai kenyamanan agar Rasulullah bersedia menghentikan dakwanya, seperti yang terjadi oleh Rasulullah SAW di sebab turunnya surat ya Quliyul Kafirun ya, Al-Kafirun itu ketika Rasulullah ditawari oleh pemuka-pemuka Quraisy ya agar setidaknya Rasulullah menyembah Tuhan mereka itu selama setahun. Nanti mereka akan menyembah Allah selama setahun. Nah, ini namanya mudahana ya, tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka Rasulullah menolak, maka Allah menurunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah mereka kafir ya. Itu artinya silakan kalian baca di Al-Quran terjemah ya. Nah, juga agar ajaran beliau dan tradisi jahiliyah masyarakat Quraisy dapat hidup berdampingan. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, bagaimana jika aku menyembah Tuhanmu dan engkau pun menyembah Tuhan kami agar kita dapat hidup berdampingan?" Nah, di sini yang namanya mudahana ya.
Ini tidak diperbolehkan. Maka Rasul menolak dan Allah menurunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kita lanjutkan masalah sekalian. Nah ini ya. Nah, ini Qul ya kafirnya. Kita artikan sekalian saja ya. Di sini, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya. Kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah, ya. Artinya hanya Allah saja yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah, ya. Mereka tidak menyembah Allah SWT. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka inilah sikap Rasulullah SAW ketika ditawari kaum kafir Quraisy ya, yang tadi. Nah, maka inilah seharusnya seorang kaum muslimin ya bersikap terhadap agamanya itu tidak ada toleransi ya. Adapun terhadap urusan dunia, maka kita boleh bertoleransi ya, seperti kita membantu orang-orang yang kesulitan ya dalam kehidupan duniawi ya, sosial. Dalam kehidupan agama, mereka misalkan merayakan perayaan mereka, maka kita tidak boleh hadir ya kalau kita diundang perayaan-perayaan orang Nasrani ataupun mengikuti perayaan-perayaan mereka ya. Itu tidak boleh karena lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, kita harus punya sikap sebagai orang beriman. Lalu para sepuh Quraisy juga mendatangi Abu Thalib akhirnya ya, paman Rasulullah SAW yang selama ini melindungi beliau. Mereka meminta Abu Thalib untuk membujuk Muhammad untuk mereka akan memberikan harta, istri yang paling cantik dan kekuasaan kepada Muhammad asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Nah, lalu Abu Thalib paman Nabi Muhammad SAW menyampaikan tawaran pada para sepuh Quraisy tersebut ya, akan tapi dengan tegas beliau mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan begini, tegas Masya Allah ya, paman, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Aku akan terus mendakwakan agama ini hingga aku memperoleh kemenangan atau aku mati karenanya. Inilah masalah keteguhan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam ya kepada manusia. Nah, maka Rasulullah SAW sini termasuk ulil azmi ya, yaitu 5 rasul di antara 5 rasul yang memiliki keteguhan hati ya, kesabaran yang kokoh ya, ulil azmi itu ya. Nah, kita lanjutkan. Begitulah semua upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah menjadi sia-sia. Sementara Rasulullah SAW menghadapi semua ujian dakwah ini dengan penuh kesabaran. Nah, maka yang menjadi sasaran kaum Quraisy karena sudah gagal untuk membujuk Rasulullah, untuk mengancam Rasulullah dan sebagainya, maka sekarang menjadi incarannya adalah para sahabatnya ya. Nah, di sini ada kisah tentang para sahabat ya yang disiksa oleh mereka ya. Penindasan kaum Quraisy, dakwah Islam terus menyebar ke rumah ya. Nah, Quraisy nggak hanya mengganggu fisik Rasulullah SAW ya, mereka mulai mengganggu Rasulullah dengan cara yang keji, mulai dari meletakkan kotoran di depan rumah beliau ya. Jadi ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal dan istrinya Ummu Jamil ya. Ini mereka melakukan menebarkan duri-duri di jalan yang biasa dilalui Rasulullah SAW ketika ingin sholat di Masjidil Haram ya, depan Ka'bah. Nah, terus kemudian beliau juga diludahi, dicekik ya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat dakwah beliau sama sekali, sebab beliau memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak yang mulia. Tetap beliau ketika seperti itu ya, beliau tetap berakhlak mulia kepada mereka ya, agar mereka itu tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ya, karena akhlak beliau memang sangat luhur ya. Sejak dari kecil memang Nabi Muhammad SAW telah memiliki akhlak yang luhur. Namun karena kesombongan orang kafir Quraisy ya, tidak mau menyembah Allah saja ya, maka mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum kafir Quraisy pun menyiksa para sahabat beliau ya, yang orang yang baru masuk Islam ya, itu diantaranya Bilal bin Rabah. Nah, ini nanti Pak Gur kasih link-link buat kalian ya, kisah-kisah sahabat ini kalian bisa nonton di YouTube ya. Seperti Bilal nih, Bilal disiksa, dibuka bajunya
diterik panas matahari di padang pasir, lalu ditiban dengan batu yang sangat besar ya, batu di dadanya ya. Kalau seandainya mungkin batu itu taruh daging, mungkin daging mateng. Nah, itu kulit Bilal seperti itu ya. Namun Bilal tidak eh, murtad dari agamanya, tidak keluar dari agama Islam. Beliau tetap mengucapkan ahad, 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 artinya esa, esa, esa. Tetap mengucapkan Allah itu esa, artinya tetap mengucapkan apa namanya, tetap berpegang teguh kepada agama Islam ya. Ini kisah Bilal. Kemudian juga ada kisah Ammar bin Yasir dan keluarganya ya. Ini kisah ya keluarga, maksudnya orang tuanya nih ya, Ammar bin Yasir dan Sumayyah ya. Ammar adalah putra dari Yasir dan Sumayyah ya. Nah, mereka adalah bekas budak salah seorang dari Bani Makhzum. Ammar dan kedua orang tuanya masuk Islam secara diam-diam. Namun akhirnya Islam mereka diketahui oleh kafir Quraisy. Ya, ketiganya ditangkap dan diseret ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu disiksa dengan kejam. Mereka dipukuli, dicambuk, dan dicaci maki. Akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah. Ya, dalam penyiksaan itu Yasir meninggal setelah mengalami berbagai macam siksaan. Istrinya Sumayyah juga mengalami nasib yang sama. Ia meninggal saat disiksa dan menjadi syahid ya, syahidah, wanita yang gugur dalam membela Islam yang pertama. Bahkan Masya Allah ya, wanita yang meninggal yang dikatakan syahid ya, syahidah ya, wanita kan syahidah, ini adalah Sumayyah ya. Kemudian sekalian, Ammar juga mendapat siksaan yang kejam. Bapak ini Ammar, si Ammar ya anaknya ya, ia dijemur di atas padang pasir yang panas dan dibenamkan dalam kubang air yang kotor ya. Hal itu dialaminya berulang kali. Ammar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Karena tidak kuat menahan siksaan, ia pun berpura-pura mau meninggalkan Islam demi menyelamatkan dirinya. Ammar sangat sedih dengan perbuatan itu. Sambil menangis, ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak lama berselang Allah menurunkan firman-Nya ya, mangkafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman ya, setelah dia akan mendapat kemurkaan dari Allah ya, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah kecuali orang yang dipaksa. Nah, kalau orang kafir setelah dia beriman, artinya murtad ya, dia akan mendapat siksaan dari Allah kecuali karena kafirnya kalau dipaksa ya. Nah, ini maka dia tidak dianggap kafir ya. Sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah ya. Jadi salah satu gugur suatu taklif ya, kewajiban itu yaitu dipaksa ya. Nah, kemudian yang kedua kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair berasal dari keluarga bangsawan ya, ayahnya seorang yang cukup terpandang di masyarakat Quraisy. Pada mulanya Mus'ab hidup bercukupan ya, cukup orang kaya dia, bahkan bergelimang dengan harta. Namun semuanya berubah setelah ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia dikucilkan oleh keluarganya, ia tidak lagi mendapatkan nafkah dan dukungan hingga berbulan-bulan lamanya. Nah, itu mereka korbankan untuk memeluk agama Islam. Nah, ini yang sangat sedih kisah ini, Khabbab bin Art ya. Khabbab dikenal sebagai seorang pandai besi di kota Mekah. Tatkala keislamannya diketahui oleh kafir Quraisy, ia pun diculik dan disiksa. Salah satunya dengan meletakkan besi panas di atas kepalanya. Ya Allah. Ini kalian bisa nanti lihat di YouTube nih kisah Khabbab bin Art ya. Ini sangat mengerikan, sangat sedih sekali kita mendengarnya. Kita Abu Zal Al-Ghifari ya, pernah dipukuli kaum Quraisy ya. Pernah dipukuli ketika dia menyerukan kalimat syahadat la ilaha illallah sekeras-kerasnya, maka perbuatan itu menyebalkan orang Quraisy. Mereka pun memukulnya hingga tubuhnya penuh dengan luka ya. Begitu juga Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam itu ya diikat ya pada sebuah tiang dan dipukuli hingga kesakitan. Namun Zubair tetap teguh pada keyakinannya, itu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ini ujian yang dihadapi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ya, para sahabat radhiyallahu anhum ya. Semoga Allah meridhoi mereka semua, masukkan ke dalam surganya. Anak sekalian, untuk hari ini tidak ada tugas ya. Mungkin sampai di sini saja. Nanti Pak Gur akan memberikan link kepada kalian ya. Kalian bisa menonton kisah-kisah sahabat ini ya. Itu lebih lengkap lagi insyaallah.
karena waktu yang terbatas maka Bapak jelaskan sini sangat singkat ya, karena kita satu kali pertemuan lagi di minggu ke depan ya, minggu depan. Soalnya kita akan membahas yang C ini ya minggu depan ya. Insyaallah taala. Hari ini tidak ada tugas ya. Demikian kita tutup dengan wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.